Salam bahagia. Saya Setiorini, CGP Angkatan 9 Kota Bekasi. Hari ini saya sedang melakukan kegiatan pra-observasi dan hari ini saya ditemani oleh teman saya, rekan saya, yaitu Ibu. Saya Ibu Katarina Pinggan Mandagi. Ada kelas berapa, Bu? Saya mengajar di kelas 2 Petrus SD Manai. Baik, nah hari ini kita punya rencana, nanti saya akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi. Nah, sebelum observasi ada satu langkah yaitu namanya pra-observasi. Nah, saat ini kita sedang ada di pra-observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kita mengetahui persiapan dan juga area pengembangan apa yang nanti Ibu ingin saya amati. Dan ini lebih ditingkatkan lagi. Ya, jadi kita sedikit berbincang-bincang gitu. Sehingga ketika nanti saya masuk ke observasi di kelas Ibu, kita mengerti tujuannya apa yang diamati. Itu ya Bu ya? Siap ya, siap. Nah, saya ingin tahu Bu, saat nanti Ibu mengajar di kelas, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Terima kasih Bu Rini. Target saya atau tujuan saya adalah untuk anak mempelajari buku tema 6, subtema 2 pembelajaran 5 ini, mereka dapat mengerti bagaimana tentang merawat tumbuhan dan hewan, serta dapat menemukan aturan-aturan yang ada baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selain itu, siswa atau peserta didik mengamati dan mampu menyunting atau membaca kalimat mana bagian yang salah dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca, serta dia akan berlatih menulis huruf tegak lurus atau bersambung di buku garis enam. Nah, tujuannya lagi itu sebenarnya nanti Ibu tolong diobservasi bagaimana cara mengajar dengan metode pembelajaran itu, apakah sudah baik atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam saya untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, kalau boleh saya simpulkan, tujuan pembelajaran Ibu adalah nanti mengamati teks saja. Ya. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Kemudian masih mengamati teks juga, tapi berbeda ya. Dengan mengamati teks, siswa dapat menyunting teks. Kemudian dengan berlatih, siswa dapat menuliskan kembali kalimat, ya, dengan menggunakan huruf sambung, Tegak lurus, huruf sambung dan huruf kapital. penempatan huruf kapital dan tanda baca, kita menggunakan huruf kapital dan tanda baca di membuat kalimat dan tanda baca dalam membuat kalimat di buku garis enam. Ya, di buku garis enam. Oke. Itu ya tujuan kita ya Bu. Nah, nanti kemudian selama nanti saya observasi, Ibu ingin yang tidak dicapai itu proses yang ingin prosesnya. pengen dalam hal itu saya amati. Proses pengajaran saya ketika saya mendampingi anak, ketika saya memberikan pembelajaran, bagaimana cara-cara itu apakah sudah tepat, apakah harus banyak yang diperbaiki dan supaya tujuan dan targetnya bisa tercapai. Baik. Nah, untuk mencapai tujuan ini Bu, apa yang sudah Ibu siapkan? Strategi mungkin, media mungkin, metode apa yang sudah Ibu siapkan? Ya. Target untuk tujuan ini adalah dalam kelas saya kan ada beberapa anak saya dipisah-pisahkan. Ada 12 anak yang benar-benar membacanya bagus, ada 7 orang peserta didik yang masih harus berlatih, dan ada 6 orang yang perlu penanganan di sini baik waktu maupun drill atau latihan-latihan yang perlu diulang-ulang buat anak yang kelompok ketiga ini. Jadi saya menyiapkan itu. Teknik saya adalah saya ada secara pendekatan dan berlatih serta pengajaran yang bisa menyemangati anak. Jadi Bu nanti akan menerapkan diferensiasi proses ya pada anak sendiri yang diberi kesempatan untuk diri dan yang kesulitan Bu akan jadi pendampingan. Selain itu apa lagi Bu, ada demonstrasi? Ya, saya akan anak yang sudah mampu dia akan demonstrasi ke depan, dan kalau memang dia sudah masih ada waktu lagi dia bisa memberikan tutor sebaya kepada anak. Saya akan mendampingi, tapi ketika dia sudah bisa anak akan membantu karena kemungkinan dia memiliki satu kemampuan yang lebih, dan dia juga bisa membantu teman-teman. Betul. Kemudian yang nanti medianya pakai buku tenangnya, itu tema juga garis enam ya. Ya, dan buku garis enam. Nanti juga ada penerapan KSE. Ada. Saya bikin artikel cuma sederhana, tetapi bisa membantu anak bersemangat dan konsentrasi. Saya akan melatih anak KSE itu dengan saya memberikan waktu untuk mereka benar-benar konsentrasi, fokus sampai dia benar
Kalau di sekolah kami kan ada pemberlakuan sikap 1, sikap 2. Nah, itu akan saya terapkan juga bagaimana sikap 1 mereka, bagaimana sikap 2 dan pendengaran mereka atas perhatian mereka kepada guru atau perintah. Wah, luar biasa nih persiapannya nih. Semoga nanti waktu saya masuk, saya kasih di kelas kegiatan berjalan dengan lancar. Ya, besok saya akan masuk siap ya Bu, tapi relax aja. Ya, atau seperti kita mengajar seperti biasa. Oh, saya tunggu beri. Nah, setelah itu nanti setelah observasi akan ada pasca observasi. Kita akan mengevaluasi lagi Bu. Apakah sudah tercapai tujuan kegiatannya? Nanti kita akan diskusi. Nah, Setelah observasi ya. Nah, yang Bu diskusi kita pada observasi ini. Terima kasih Ibu sudah mau untuk saya masukin di kelasnya. Semangat terus untuk mengajar anak-anak di kelas ya Bu. Terima kasih juga Bu Rini sudah memberikan kesempatan bagi saya. Itu. How about you? Silakan dulu. Yuk kita sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas hari ini? Biar kita semoga ada nilai 100. Oke, ya. Anak-anak, kemarin kita baru belajar tentang bahasa Indonesia, bagaimana cara menulis yang benar, yang tepat dalam pemilihan kapital. Apa sih huruf kapital itu, Brian? Huruf besar, penempatan huruf besar, penempatan huruf besar. Pertama, coba ditempatkan di mana? Siapa yang bisa? Yang bisa? Nama orang, baik. Adriel. Ya, Adriel. Nama hari libur maksudnya. Apalagi? Putri. Awal kalimat. Ya, nama. Apalagi Christine? Ya, nama-nama bulan. Ya, jadi oke. Penempatan huruf kapital harus jelas. Ya, dan kamu tempatkan menulisnya yang benar. Nanti Mamikan akan anak-anak berlatih mengerjakan di halaman 88. Tapi sebelumnya kita mau tepuk bahagia dulu. Bisa kan? Bisa. Berdiri? Oke. Tepuk bahagia segi 3, segi 4, lalu goyang tidur. Tepuk bahagia. Bahagia. Kamu dulu. Kita buka halaman 88. Coba kita lihat di sana apa? Halaman 88 kita buka ya. Nah, coba Jeff, apa perintahnya nak di situ nak? Perintahnya apa? Bacalah. Lalu. Nah, jadi anak-anak baca kalimat yang ada di sini ya. Bisa atau tidak waktu memilih huruf kapital itu sekarang. Ya, supaya tambah mengerti, supaya tambah baik. Dan kamu juga nanti kita akan berlatih penulisannya. Siap? Nah, cepat sekali ya dengan. Coba perhatikan. Kenapa nak? Gimana Jose? Gimana bisa? Apa aja? Ya, tuh dikali. Yang menurut kamu bukannya dikali. Mana lagi? Di situ ada berapa kalimat? Ada 5 kalimat. Kamu ulangi lagi perintahnya, ya? Dimengerti dulu perintahnya.
Kita sudah pernah berlatih kok. Oke, sudah semua? Ada yang tidak mau? Ya. Kalau sudah benar tidak perlu dilingkari. Kalau ada yang salah, kali-kali. Tapi kamu lihat, yang pertama sudah benar belum? Awal kalimat. Kalau sudah benar, tidak perlu dilingkari. Kita tes, kita periksa satu-satu ya. Ya. Nomor 1. Coba Belva, dibaca Belva yang keras. Menurut Belva, adakah yang salah yang perlu dilingkari? Tidak. Belva? Ya atau tidak? Ada? Ada huruf apa? Kata apa? Coba, siapa yang bisa bantu Belva? Ya, Ivan. Gimana? Gak ada, betul sekali. Tidak ada, sebab nama orang di situ sudah huruf besar belum? Sudah. Awal kalimatnya sudah huruf besar belum? Sudah. Ada titiknya nggak? Ada tanda bacanya nggak? Mantap, berarti benar semua ya? Iya. Sekarang nomor 2, kita coba Zebania. Baca dulu saya. Ada yang salah? Aku lagi. Tunggu dulu yang ditugaskan Zebania Adrian. Ada. Kata apa? Udin. Benar sekali ya. Kata Udin hurufnya apa di situ? Kecil. Harusnya huruf Besar. besar. Nomor 3, Geo. Yang keras bacanya. Ada yang salah? Apa? Oh iya, Anda bacanya bagaimana, Gem? Anda baca? Sudah ada belum? Ya, sudah. Jadi kamu kalau menulis kalimat harus diakhiri tanda bacanya apa? Tanda baca akhir kalimat. Kalau kalimat biasa, kalimat tanda titik. Tapi kalau kalimat hanya pakai tanda apa? Hanya. Kalau kalimat perintah, tanda seru. Kita sudah belajar itu juga. Jadi anak-anak sudah bisa. Ada yang belum ngerti? Ada yang masih ragu-ragu? Kenapa ragu-ragunya Rena? Takut salah. Itu dari hatimu aja takut salah. Tapi intinya Anda sudah tahu ya, penempatan huruf kapital harus di mana. Oke? Nah, kita lanjutkan yang B. Baca dulu perintahnya. Yang keras Kristin, kalau baca yang keras. Nah, kalimat yang benar. Tadi harus ada apa kalau kalimatnya diakhiri pakai tanda baca apa? Tanda titik. Kalau kalimatnya baru tanda tanya biasa. Ya, lalu baca lagi beritanya yang kedua. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Jadi nanti anak-anak menulis di halaman 89 ini, ya. Kita sudah berlatih belum? Sudah ya. Nah, kapan menuliskan kapital pada awal kalimat kan? Nah, nanti kamu berlatih menulis di situ. Lalu gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Yang ketiga, gunakan huruf tegak bersambung. Jadi gunakan dua. Matikan kasih waktu 3 detik. 3 detik. Ya, kerjakan. Pilih dulu, susun dulu kalimatnya, ya, sehingga menjadi kalimat yang benar. Sebab susunan kata ini acak, ya, diacak. Kamu susun dulu jadi kalimat, baru kamu tulis. Ya, siap? Siap. Oke, kerjakan. Nanti yang bisa maju ke depan matikan baru tulis. Bikin kalimatnya dulu, kalimatnya apa coba? Menurut kamu ini kalimatnya apa? Jadi bikin kalimatnya dulu. Ya semuanya. Bantu nanti mengerjakan PR. Jadi jangan begini, karena kecil. B-nya huruf besar. B-nya huruf besar. Ya, pintar. Kasih kamu yang benar dulu, kalau yang benar dulu, baru nanti kamu tulis di. Nanti kan kasih nama ya, Cuk ya. Aceh. Nah, jangan dihilang-hilang ini. Gimana awal kalimatnya? Kalimat yang benar ini udah benar loh. Tidak. Ini udah
benar menurut aja. Tapi lebih pintar ini harus diperbaiki dulu lah. Kan mungkin kan dari dulu ke kelas 1 kan udah diajarin subjek, udah diajarkan pada subjek, predikat, objek, ibu, kata kerjanya apa? Dulu, ibu, oke? Kapan menulis di sini tulisannya mana? Nah, nomor 5, nih kalimatnya. Acaknya ya. Boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Yang benarnya mana? Ibu Tati. Ya, good. Bisa nggak? Sini aja. Ibu Tati memperhatikan. Tidak ada yang menulis ya? Ya, oke. Ya, bel. Ini harus sesuai dengan garis titik besarnya. Ini B-nya harus U-nya juga harus sebesar ini. Oke. Nanti sebesar yang di buku juga. Siapa yang belum mengerti? Nah, kamu bisa melakukan harus berlatih karena tanpa latihan kamu tidak bisa. Terima kasih ya Christine, nanti berlatih. Ya. Tapi kamu di buku benar di depan di papan tulisan. Ya. Tadi sudah ada yang maju, masih ada yang belum selesai mengerjakan. Kita akan teruskan nanti di rumah jadi PR buat anak-anak kerjakan di rumah. Siap? Mengerti? Bisa? Oke, sekarang lihat dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkannya. Siapa bisa jawab? Angkat tangan nggak? Nah, angkat tangan. Menyenangkannya gimana? Kenapa Gio? Menyenangkan nggak buat Gio? Dia tidak mengerjakan, coba, bagus. Jadi harus berlatih, nggak boleh balas. Ya, Jeff, kenapa menyenangkan? Karena bisa berlatih menulis. Nah, Jeff bilang dia senang karena dia bisa berlatih menulis huruf sambung dan menempatkan huruf kapital pada tempatnya yang benar, serta apa lagi? Tanda baca. Dalam menulis kalimat harus tanda baca, huruf kapital, dan penulisannya yang benar. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah menyelesaikan dengan baik. Tepuk tangan dulu dong buat dirinya sendiri. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini berjumpa dengan saya Setiorini CGP Angkatan 9 Kota Bekasi. Hari ini saya sedang melakukan kegiatan pasca observasi. Hari ini saya didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Titi, selamat siang Ibu, serta dengan rekan saya yang saya observasi yaitu, silakan perkenalkan Bu. Saya Katarina Pintana, guru di SD Manai. Baik, kita akan mulai kegiatan pasca observasi ini. Siang Pinkan. Selamat siang Bu Didi. Kita jumpa lagi ya setelah observasi dan juga observasi. Karena kita ada di kegiatan pasca observasi. Nah, tujuan dari kegiatan ini tentunya kita untuk melakukan evaluasi ya Bu ya. Yang kemarin kita lakukan kegiatan belajar di kelas Ibu gitu ya. Saya mohon maaf nih sebelumnya ya. Kalau dalam observasi saya tidak untuk menilai, tapi kita belajar sama-sama belajar ya sebagai seorang guru untuk kita mengevaluasi diri kita ya, supaya kemampuan kita, kompetensi kita semakin berkembang dari hari ke hari. Ya. Saya mau tanya ke bagaimana perasaan Ibu waktu selama diobservasi oleh saya? Ya, pertama saya bersyukur dan berterima kasih dan kepercayaan dari Bu Lini mau mengobservasi kelas saya secara pribadi buat saya sendiri. Bagaimana saya bisa mengembangkan dan mengajar dalam satu tema pembelajaran itu dengan baik dan benar. Inginnya sih selalu tepat ya, tapi namanya kita mengajar anak, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, dengan cara apapun, dengan metode, dengan apa ada kita yang tambah-tambah. Tapi sekali lagi saya terima kasih sudah diberi kepercayaan, kesempatan untuk diobservasi supaya saya bisa mengetahui kelemahan atau kelebihan saya secara pribadi maupun anak-anak siswa di kelas itu dari mana. Senang ya Bu ya? Senang sekali. Nggak tegang kan ya Bu ya? Nah, menurut Ibu di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, apakah sudah sesuai dengan harapan?
ya secara itu ya saya senang ya bisa mencapai, tapi full secara tidak semuanya dapat ya, tapi tujuan pembelajaran setidaknya sudah tercapai dan pelaksanaannya itu hasilnya kan kepada anak-anak ya. Dengan kita lihat kondisi anak-anak jauh lebih baik atau semakin buruk, tapi ini kan setelah dilihat mereka senang dan mereka juga melakukan dengan enjoy, enak gitu, mereka semangat melakukannya. Kalau ibu boleh menilai nih kualitas pembelajaran ibu yang ibu lakukan di Lombok dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa nih nilainya? Saya sendiri Iya, yang menilai ya, wah, berapa kira-kira? 10 sempurna banget ya. Kayaknya sih enggak sih ya, sekitar bisa bilang 7 sampai 8 lah. Ya. Menilai diri sendiri. Kita kan belajar mengevaluasi. Iya. Lebih baik kita mengevaluasi diri Iya. daripada evaluasi orang lain. Gitu ya. Berarti Enggak jelek juga, enggak, tapi ya perlu belajar, terus tetap harus belajar. kalau menurut ibu bagian mana yang sudah baik yang dilakukan sama kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, tujuan pembelajaran sedikitnya tercapai dan apa yang akan direncanakan dari tujuan pembelajaran maupun cara-cara yang bisa dilakukan itu. Apa misalnya saya bisa melakukan KST ya, Iya. KST saya bisa melakukan diferensiasi anak, terus bisa apa yang dibilang nanti anak tampil ke depan ada itu juga bisa. beri kesempatan siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Betul, dia bisa melakukannya dan saya juga bisa melihat juga nih, oh nanti saya kurang di sini, jadi paling tidak yang utama kan guru mengajar dalam capaian itu di RPP kan ada tujuan pembelajarannya, sedikitnya bisa mengarah ke sana dengan adanya variasi juga SBK itu yang memberikan semangat anak Betul. fokus supaya anak Enggak kepingin saya menyampaikan hasil pengamatan saya. oh bisa senang sekali bisa mendengarnya dan mendapat masukan luar biasa. Ya, menurut saya apa yang ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang ibu sudah lakukan ya. Beberapa seperti misalnya ibu sudah menunjukkan metode pembelajaran, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak, itu karena berhubungan dengan menulis ya. Menulis garis tenang sampai bersambung berarti perlu contoh ya. Ibu sudah menunjukkan contoh, itu sudah bagus. Kemudian juga saat anak-anak sudah mulai seperti konsentrasi kurang fokus, ibu sudah melakukan KSE, sosial emosional, mengajak mereka untuk fokus, tarik nafas, terapi, kemudian juga speaker, kamu bahagia, gitu ya. Nah itu hal yang sudah baik saya amati, gitu ya. Kemudian juga ibu sudah melakukan pendampingan buat anak yang membutuhkan, ya, keliling satu-satu, ya itu luar biasa sekali. Kepada anak yang sudah memiliki kemampuan lebih, ibu beri kesempatan untuk menunjukkan, beri contoh, mengenai kemampuan yang membutuhkan dukungan, ibu dekati dan ibu memberikan contoh, ya itu sudah baik juga. Dan juga media pembelajaran sudah memanfaatkan aset yang ada, karena kita buku, anak-anak yang kita punya buku kita maksimalkan di dalamnya kan udah dapat kerja ya, jadi kita sudah gunakan itu dan juga sudah menggunakan dari masa supaya melatih mereka karena masa kelas kecil kan masih menulis ya. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan sudah sesuai, sudah menunjukkan kebutuhan anak dan juga sudah menyampaikan materi serta memberikan contoh dalam menulis kalimat. Itu yang saya amati ya. Nah, ada nggak ibu yang kurang dari yang saya sampaikan? Sih sudah banyak juga sih, ada sesuatu yang ditambah jadi lebih baik. Itu bagiannya sudah baik. Kalau menurut ibu bagaimana yang belum baik yang menurut ibu masih harus dikembangkan? Pengelolaan waktu ya, pengelolaan waktu yang ada, sarana juga. Kenapa seperti itu? Mengelola waktu. Ya, pengelolaan waktu kan karena memang pada waktu saat pembelajaran kondisi anak kan beda nih di hari ini. Bisa ingin mikirnya, nah ini seperti ini terus atau Siapan. itu kan, aku ini bu aku ada yang nggak bawa. Padahal kita udah bilang besok bawa buku, bawa apa, alat tulis. Namanya anak-anak saya ngajar di kelas 2, kelas kecil. Nah itu juga jadi kendala. Paling tidak saya harus mengatur sebelumnya. Kalau pengaturan lebih lagi Ya, pengelolaannya, ya, persiapannya. Menurut ibu apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan materi? Karena secara kebutuhan ya saya sih secara ini inginnya lebih lagi ada pengelompokan, ada istilah dengan PBL, apa tuh yang kita mau lakukan supaya terbaik lah ya. Tapi namanya ini anak ya, jadi supaya juga tidak senternya saya. Tapi kan pembelajaran sekarang kan mereka harus aktif. Puji Tuhannya mereka mau gitu loh, masih oh iya gitu, jadi mereka nggak selalu pada saya dan mereka
Wah, ini saya udah bisa. Kalau misalnya dengan materi yang sama terus ibu ingin mengajar lagi, metode apa yang ibu ingin coba selain yang kemarin sudah dilakukan? Ya, seperti tadi saya mau pakai yang PPL supaya lebih pengompokan. Di situ saya bisa lihat anak heterogen yang ada yang bisa dan mampu, dan mereka yang pandai bisa menjadi persebaya, membantu, dan akhirnya mungkin penghematan waktu itu bisa pengelolaan waktu. Saya tidak fokus sama anak yang tidak mampu aja itu, jadi kan memang dia perlu bimbingan banyak, tapi nanti kan saya bisa paling tidak merata gitu. Yang sudah lebih pandai, lebih bisa, dia mengajarkan dengan baik, membantu biar terus saya, terus akhirnya waktu itu kayaknya bisa dimanfaatkan seperti itu mungkin ya. Tujuan apa? Tujuan apa yang ingin dicapai dalam PPL? Nah, ketika anak melakukan itu, anak lebih apa ya? Satu, lebih mereka jadi senternya, bukan ke saya. Senternya kepada siswa. Iya, nah, saya paling cuma mengarahkan, memberikan pertanyaan, timbal balik ini dan lain. Oh iya bu, gitu. Nah, ada anak yang wah, ya, bisa. Kita melaksanakan PBL tadi, kira-kira masalah apa yang ingin yang sesuai untuk anak? Masalah apa yang ingin di kan berbasis ini ya, problem based learning. Berarti kita kepada anak itu mengemukakan masalah atau apa seperti itu kan? Iya, jadi misalnya kan bagaimana anak saya waktu kemarin itu pembelajarannya tentang kapital. Nah, anak diberi pengetahuan dulu dengan apa? Kalau ada TACK ya bu ya, kalau apa tuh lewat video ini kita kasih tahu dulu apa video media apa ini itu kan kalau PBL kan itu nanti kita diskusi. Nah, ya, setelah itu kita latihan Ya, masalah problemnya. ya. Nah, dan kalau sudah anak tampil ke depan. Presentasi. Iya, mereka presentasi hasil belajar. Itu kayaknya kalau sempat dilakukan seperti itu, atau mungkin dengan metode yang lain pun bisa sih. Tapi kalau kita mau pakai yang ini dulu dengan yang secara kita bisa melaksanakan dengan urutannya tuh, itu keren loh. Menurut saya sih ya. Nah, untuk bisa melihat keberhasilan PBL ini, apa ukuran keberhasilan itu? Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan PBL ini? Di pelajaran yang sama atau Sama boleh. oh ya contoh jika itu anak lebih dengan adanya melihat tahu terus dengan persoalan yang diberikan apa tuh evaluasi tuh dan anak melihat oh saya kurangnya di sini Bisa mengerti, bisa mengevaluasi. Jadi anak dari kecil sudah diajari mengevaluasi. Iya. Saya tahu kurangnya di sini. dia tahu nih oh ternyata saya sudah bisa menulis itu dengan wah keren gitu jadi semangat anak Mengevaluasi. ya betul kalau selama ini saya misalkan ya hanya saya aja masih ini loh nak Jadi ini anak bisa menemukan Hmm. sendiri, bukan dari kita kasih tahu, kita suapin, gitu kan? Betul. Biasanya proses hasil belajar yang didapat dari anak itu bisa lebih lekat, lebih Betul. lama ya. Dibanding kita hanya cuma ngomong, ngasih Iya. tahu, ceramah, gitu ya. profesional yang terlalu biasa dilakukan guru ya itu aja itu Jadi ukurannya meningkatkan keaktifan, kemandirian siswa menyelesaikan Ya. masalah. Kemudian juga rasa tanggung jawab siswa dalam belajar, bisa lebih tumbuh. Ya. dia juga harus semangat kebersamaan Itu dicoba bagus sekali tuh ya. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi pendukung dari pelaksanaan PBL ini? pendukung ya media yang saya Media. harus media Persiapan nih. persiapannya memang harus lebih saya harus bikin evaluasinya Evaluasinya. guru di situ tuh mencari sumber-sumber materi terus evaluasi Kalau bisa sumber materinya beragam gitu. iya kayak gambar pakai komputer gerak bagi anak sekarang ya cuma ditampilin Karena memang kan gaya belajar anak itu beda-beda kan. ya Dengan kalau persiapan dengan beragam memang lebih tertarik. fokusnya lebih beda lah Nah, kira-kira kalau Ibu melaksanakan itu ada tantangan nggak ya? di sini Kira-kira apa bukan tantangannya Bu? ya seperti tadi saya bilang saya harus mempersiapkan Saya materi. ya tentu waktu yang lebih matang. Makanya jujur ada alat yang kurang sarananya harus didukung juga karena kita di sekolah itu terbatas alatnya jadi tidak setiap hari bisa jadi harus mungkin bergiliran kan jadi bisa enggak dukungan Dukungan sarana yang mendukung ya, sarana mendapat evaluasi juga lebih matang, lebih maksimal, sumber-sumber yang beragam. sumber-sumbernya tepat Mungkin ada bisa nggak untuk bisa memenuhi dukungan itu apa yang bisa Ibu lakukan? saya harus belajar misalnya teknik itu kalau sekarang ada Canva ya saya harus bisa untuk baca Canva kalau mau gambar ini terus tampil di nanti di pembelajarannya pakai apa tampil di Pakai PPT, LCD apa itu
saya sendiri diri saya ya. Terus anak-anak juga paling tidak diberi arahan, nanti kamu dikelompokkan, dikasih tahu di kelompokannya, saya masalah ini, oh enggak harus bergilir, itu juga kan mempengaruhi karakter anak. Untuk bisa mengurangi tantangan tersebut selain dengan kita belajar apa lagi saat kamu dengan pemimpin atau rekan sejawat atau orang tua apa yang bisa Saya begitu juga dari arahan juga dari kepala sekolah, teman-teman yang sudah melakukannya. Nah, saya juga dapat dari mereka. Oh, mungkin pendapat saya benar, atau mungkin pendapat saya yang salah. Kalau dapat dukungan kan kita mungkin diringan ya. biasa. Nah, rasanya ini menarik banget untuk dilakukan. Kira-kira oleh kapan nih dilakukan MBL ini? Sebenarnya sudah 1-2 kali sih. Jadi seterusnya banyak lagi tantangan yang harus dilakukan ya. Kedepannya harus itu bulan secepatnya ini. Iya, karena kan udah menjelang akhir-akhir sekolah ini ya pengajaran ya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan di bulan Maret atau April ini gitu ya. Semangat. Ini biar program apa yang menjadi keinginan kita tetap terjaga nih komitmennya Bu, supaya tuh habis keluar ini lupa gitu. Bagaimana cara Ibu untuk bisa menjaga komitmen ini untuk bisa melakukan PBL pada anak-anak? Ya saya harus benar-benar dari diri saya punya semangat dulu nih. Ya, Semangat kalau saya lanjang-lanjang aja nggak punya semangat untuk melakukan dan tercapai. Harus kita mengajar apa sih supaya anak-anak kan bisa mendapatkan manfaat belajar yang bermakna ya. hasil belajar yang meningkat dari biasanya. Pertumbuhan mungkin Itu apalagi pasti. saya sukanya lupa ngerti catet gitu. Catat di program Di program gitu. schedule-nya mana ini. Iya, karena kan maklum ya Harus dikondisikan. Dan benar-benar tujuan ini harus dilakukan. Ya tekad yang kuat. Pasti berat sebagai guru kan sebagai salah satu guru dia harus punya medianya, alat peraganya apa. Karena kan kegiatan itu bertumpuk itu kadang lupa kita harus jaga nih komitmen ini ya gitu. Kita butuh untuk selalu menjaga komitmen kita dalam kita melakukan kegiatan buat anak-anak kita. Nah Bu, kita sudah sampai di akhir percakapan maksud nanti ini. Pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Tadi di awal saya bilang saya berterima kasih dari observasi dan saya menyadari meski kekurangan juga dan saya juga bisa menyadari ada kelebihan yang saya dapati juga. Nah jadi kedepannya yang saya harus yang kurang saya perbaiki dan lebih saya tingkatkan lagi. Terima kasih buat kesempatannya yang begini ya, dari anak-anak, diberi dan ilmu lagi. Nah, saya mengucapkan terima kasih kita sudah sama-sama berdiskusi. Saya juga belajar dari Ibu Tintan, semangatnya, keinginannya untuk maju itu sangat luar biasa. Itu juga menjadi cerminan buat saya. Kita sama-sama maju di tempat ini di sekolah kita ya Bu ya. Saya tunggu nih realisasi dari PBL ini. Nanti share kepada saya supaya saya juga bisa menerapkannya di kelas saya. Terima kasih. Semangat.